Kita semua kan sering banget dengar nasihat ini, ikuti gairahmu, seolah-olah itu adalah kunci menuju kehidupan yang sempurna. Tapi, gimana kalau gairah yang kita kejar-kejar itu sebenarnya kayak pedang bermata dua? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas paradoks gairah ini. Nasehat inspiratif kayak gini kan sering banget kita dengar ya. Ini jadi kayak titik awal yang indah, sebuah janji bahwa kalau kita bisa nemuin satu hal yang kita cintai, hidup bakal jadi luar biasa. Dan disinilah semuanya jadi menarik. Gimana bisa sesuatu yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan tertinggi, ternyata punya akar yang begitu kelam? Oke, yuk kita selami ini lebih dalam. Oke, bagian 1, paradoks gairah. Mari kita lihat sifat dua sisi dari pendorong terbesar kita. Jadi, poin utamanya tuh begini. Gairah punya sisi terang dan sisi gelap. Di satu sisi, ia bisa mengangkat kita ke puncak penguasaan. Tapi di sisi lain, ia juga bisa menjerumuskan kita ke dalam kelelahan, bahkan kehancuran. Dan yang paling penting, arah mana yang akan diambil, sebagian besar ada di tangan kita sendiri. Bagian 2, terprogram untuk mengejar. Nah, untuk memahami paradoks ini, kita perlu lihat dulu dari mana asalnya, baik secara biologi maupun psikologi. Percaya atau enggak, arti kata gairah itu sendiri udah berevolusi secara dramatis. Awalnya kata ini berasal dari bahasa Latin passio, yang artinya menderita. Bayangin, selama hampir 1000 tahun, kata ini cuma merujuk pada penderitaan Kristus. Baru berabad-abad kemudian, berkat seniman kayak Shakespeare, maknanya bergeser jadi hasrat dan keinginan yang kita kenal sekarang. Nah, secara biologis, mesin pendorong gairah itu namanya dopamin. Tapi ada satu fakta penting. Dopamin itu nggak dilepaskan saat kita mencapai sesuatu. Justru ia dilepaskan saat kita mengejar sesuatu. Inilah kenapa kita nggak pernah merasa puas. Otak kita itu terprogram untuk terus mengejar, bukan untuk menikmati hadiahnya. Kita seakan-akan kecanduan sama proses pengejarannya itu sendiri. Lalu dari sisi psikologis, dorongan yang super kuat itu seringkali lahir dari kerapuhan. Pengalaman masa lalu yang sulit atau rasa nggak aman bisa jadi bahan bakarnya. Gairah pun jadi semacam pelarian. Jadi cara kita untuk membuktikan nilai diri kita ke dunia dan yang lebih penting ke diri kita sendiri. Nah, sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Karena gairah berasal dari dorongan yang begitu kuat, ia bisa mengambil dua jalur yang sangat berbeda. Yuk kita lihat kedua wajah gairah ini. Di satu sisi, kita punya gairah obsesif. Ini tuh yang didorong sama imbalan dari luar. Uang, ketenaran, status. Harga diri kamu jadi terikat sama hasil, yang bikin kamu jadi rapuh banget sama kegagalan. Ini adalah jalan pintas menuju kelelahan. Nah, di sisi lain, ada gairah harmonis. Ini beda banget. Ini didorong oleh kecintaan murni pada aktivitas itu sendiri. Prosesnya adalah hadiahnya. Ini jalan menuju penguasaan dan kepuasan yang sejati. Sejarah itu penuh loh dengan kisah-kisah peringatan. Mulai dari Jeffrey Skilling di Enron, sampai Elizabeth Holmes di Theranos, obsesi pada hasil akhir memicu penipuan besar-besaran. Begitu juga dengan atlet kayak Barry Bonds, yang gairahnya pada hasil malah berujung pada kecurangan. Dalam semua kasus ini, polanya sama. Cinta pada kemenangan mengalahkan cinta pada prosesnya. Jadi, apa dong alternatifnya? Yaitu tadi, gairah harmonis. Itu adalah perasaan saat kamu benar-benar larut dalam apa yang kamu lakukan. Bukan untuk apa yang bakal kamu dapat, tapi murni karena seneng aja pas melakukannya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menumbuhkannya? Kuncinya adalah dengan secara sadar mengadopsi apa yang kita sebut pola pikir penguasaan. Ini bukan tentang mencari sesuatu yang sempurna, tapi tentang membangun hubungan yang sehat dengan ambisi kita. Salah satu kesalahan paling umum yang kita buat adalah percaya bahwa gairah itu harus ditemukan dalam bentuk kecocokan yang sempurna. Riset menunjukkan 78% dari kita mikir kayak gini. Tapi, keyakinan ini justru bikin kita rapuh. Begitu ada tantangan, kita langsung mikir, wah ini bukan buat gue. Dan akhirnya menyerah terlalu cepat. Pola pikir penguasaan itu justru sebaliknya. Ini adalah sebuah latihan yang disengaja dimulai dengan motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Artinya, fokus pada prosesnya, langkah-langkah kecilnya, bukan cuma tujuan akhirnya. Kuncinya adalah merangkul kegagalan sebagai informasi berharga untuk berkembang, sabar dengan prosesnya, dan berusaha jadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Bukan untuk jadi yang terbaik. Ini tuh lari maraton, bukan sprint.
Oke, ada satu lagi nih, klise yang perlu kita bongkar. Ide soal kehidupan yang seimbang. Apa itu beneran mungkin buat seseorang yang punya gairah besar? Coba deh, pikirin sebentar. Para seniman, atlet, atau pengusaha hebat yang kamu kagumi, apa mereka kelihatannya seimbang? Kemungkinan besar sih enggak. Gairah itu secara alami mengganggu keseimbangan. Jadi poin krusialnya adalah ini. Mengejar kehebatan dalam satu bidang itu menuntut pengorbanan di bidang lain. Kamu nggak bisa memberikan 100% energi kamu ke karir, keluarga, hobi, dan kesehatan secara bersamaan. Itu cuma ilusi. Jadi, kalau bukan keseimbangan, terus tujuannya apa dong? Jawabannya, kesadaran diri. Kemampuan untuk secara sadar memilih pengorbananmu. Ini bukan tentang menyeimbangkan segalanya, tapi tentang tahu dengan jelas apa yang kamu korbankan dan kenapa. Ini tentang mengendalikan gairahmu supaya kamu nggak dikendalikan olehnya. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup buat kamu renungkan. Coba lihat dorongan terbesar dalam hidupmu saat ini. Apakah kamu secara aktif membentuknya menjadi sesuatu yang harmonis dan berkelanjutan? Atau kamu cuma ikut arusnya aja tanpa sadar kemana ia akan membawamu? Jawabannya ada di tanganmu sendiri.